Rasul dari Suriah dan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan segala rahmat beserta hidayahnya kepada para umatnya, sehingga kita semua kembali melaksanakan bulan yang penuh keberkahan dan bulan suci, yakni bulan Ramadan. Sholawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan serta melindungi langkah kita sebagai umatnya untuk mendapatkan manfaat dalam kegiatan Kultum Ramadan kali ini. Tema Kultum Ramadan pada hari ini adalah Malam Lailatul Qadar. Ananda yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan memiliki banyak sekali keistimewaan, memiliki banyak sekali manfaat yang baik untuk kesehatan lahir dan batin. Kehadirannya sebagai terapi dan penghapus dahaga sekaligus penyejuk hati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam bulan suci Ramadan yang berkah ini terdapat sebuah malam yang sangat diagungkan, sebuah malam yang sangat dimuliakan, dan sebuah malam yang sangat dinantikan oleh umat muslim dan muslimah, yakni malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 yang menjelaskan mengenai sebuah malam yang istimewa, sebuah malam yang dijanjikan, disaksikan, serta dicatat oleh seluruh bentuk wujud dengan penuh kegembiraan, semangat, dan kekhusyuan. Pada malam itu disebut sebagai malam penghubung antara bumi dan alam tertinggi. Semua kita, apa yang kita hajatkan, apa yang kita doakan terdengar dan sampai kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Qadar tertuang yang berbunyi sebagai berikut: sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat Jibril dengan Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar tiba. Ananda yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Qadar, kita dapat mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar memiliki beberapa keistimewaan, antara lain malam yang diturunkannya surah atau ayat Al-Quran kepada umat muslim dan muslimah, Nabi sebagai perantara untuk menyampaikannya. Kemudian malam yang dikatakan sebagai malam yang ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian datangnya para malaikat dengan seizin Allah untuk mengatur setiap perkara, di mana para malaikat tersebut mendoakan setiap hamba Allah yang ditemuinya pada malam tersebut, sehingga orang tersebut terbebas dari kekurangan lahir dan batin, serta mendapatkan ketentraman hatinya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim bahwa malam kemuliaan itu malam yang cerah, yaitu malam ke-27 di bulan Ramadan, dengan tanda di pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar di segala penjuru. Sebagai ulama juga sepakat bahwa malam Lailatul Qadar berada pada malam-malam ganjil selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, pada malam ke-9, malam ke-7, ataupun malam ke-5. Didasarkan oleh beberapa surah Al-Quran dan hadis riwayat Nabi yang menjelaskan mengenai tanda datangnya malam Lailatul Qadar serta kemuliaan Lailatul Qadar. Sebagai umat muslim dan muslimah, tentunya kita semua ingin mendapatkan langkahnya diridhoi oleh Allah, mendapatkan keberkahan dalam Lailatul Qadar.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menambah sebuah keberkahan dalam malam Lailatul Qadar. Di antaranya, kita dapat meningkatkan zikir atau menyebut nama Allah. Kemudian kita dapat memperbanyak qiyamul lail atau sholat malam. Kita dapat memperbanyak doa kepada Allah. Kemudian kita dapat beriktikaf atau berdiam diri di masjid dengan tujuan hanya beribadah kepada Allah. Dan selanjutnya kita dapat membaca Al-Quran atau tilawah serta mengerjakan sholat secara berjamaah. Pada malam kemuliaan, Rasulullah senantiasa berdoa dan mengharapkan keridhaan oleh Allah serta ampunan kepada Allah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Pada malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus dikatakan? Beliau berkata bahwa sebutkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, dengan arti, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Hadis tersebut berada dalam hadis riwayat Tirmizi. Ingatlah bahwa malam Lailatul Qadar tidak diperuntukkan untuk sembarang orang yang terjaga pada malam harinya saja tanpa melakukan ibadah kepada Allah, melainkan malam Lailatul Qadar sangat diperuntukkan bagi umat muslim dan muslimah yang mau dan benar-benar berdoa kepada Allah. Para malaikat juga menjanjikan bahwa orang yang beribadah dan berdoa kepada Allah maka akan mendapatkan hidayahnya dan mendapatkan syafaatnya dari Allah. Maka dari itu, lebih baik jikalau kita dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan janganlah kita melewatkan bahkan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.